Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Udin dalam channel King Ude. Asiknya belajar kimia. Oke, materi hari ini adalah keselamatan dan keamanan kimia di laboratorium. Yuk kita mulai. Apa aja sih prinsip-prinsip keselamatan untuk kerja di laboratorium, terutama kimia ya? Saya tuliskan di sini prinsip keselamatan kerja di laboratorium. Ini harus dipahami supaya nanti selamat ya, aman dan selamat. Yang pertama itu adalah mengikuti petunjuk atau aturan. Jadi mengikuti petunjuk atau aturan-aturan yang berlaku. Atau aturan yang berlaku dalam laboratorium tersebut. Jadi harus ngikuti. Kalau nggak ngikuti, maka jangan salahkan nanti keselamatan dan keamanannya juga terganggu ya, laboratorium. Yang kedua, setelah mengikuti petunjuk-petunjuk atau aturan-aturan dalam laboratorium, maka yang kedua adalah mengetahui dan memahami apa? Yaitu bahan-bahan kimia. Bahan kimia dan peralatan apa saja. Yang digunakan dalam melakukan kegiatan laboratorium. Jadi harus tahu ya, apa aja peralatan untuk melakukan kegiatan laboratorium. Oke, yang ketiga, nah ini juga sangat penting ya. Setelah kita mematuhi peraturan, kemudian kita mengetahui dan memahami bahan-bahan kimia, maka yang ketiga memahami prosedur kerja praktikum. Memahami prosedur kerja praktikumnya. Kadang ada masuk ke laboratorium dia tidak memahami kerjanya apa nanti di laboratorium tersebut, maka kita harus memahami dulu. Kemudian yang keempat, prinsip keselamatan ini kalau dijalankan ya nanti aman ya kerja di laboratorium. Yang keempat adalah selalu menggunakan perlengkapan pelindung tubuh. Selalu menggunakan perlengkapan pelindung tubuh. Jas lab boleh ya, wajib itu ya, supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kelima itu adalah menggunakan peralatan secara hati-hati. Jadi harus berhati-hati, jangan gurau apa-apa ya. Menggunakan peralatan secara hati-hati dan cermat ya. Nggak boleh bergurau atau apa, jadi harus konsisten. Nah, untuk menunjang keselamatan kerja diperlukan pengetahuan apa aja ya? Nah, untuk menunjang keselamatan kerja, maka apa aja yang diperlukan ya? Maka diperlukan Oke, yang pertama
itu adalah harus paham tentang alat-alat yang digunakan. Jadi yang pertama ini harus mengetahui yaitu alat-alat yang digunakan dalam laboratorium. Alat-alat yang digunakan dalam lab, dalam laboratorium ya. Apa aja? Misalkan tabung reaksi. Nah, tabung reaksi ini harus tahu tabung reaksi itu yang mana ya, untuk apa. Nah, tabung reaksi itu biasanya untuk tempat mereaksikan zat. Nah, tempat mereaksikan zat. Kemudian gelas Erlenmeyer misalkan. Gelas Erlenmeyer. Ini harus tahu untuk apa. Ya, yaitu untuk tempat untuk mencampur zat ya. Tempat mencampur zat atau larutan. Kemudian ada lagi misalkan pipet ukur. Nah, ini harus tahu juga. Pipet ukur. Ini untuk apa? Lah, ini harus tahu. Kalau nggak tahu, nanti apa ya? Keselamatan kerja juga akan terganggu juga, yaitu alat ukur yang digunakan mengambil larutan. Di alat ukur untuk mengambil larutan. Kemudian untuk menunjang keselamatan kerja yang kedua diperlukan yaitu untuk bisa dia mengelola bahan kimia. Jadi yang nomor 2 itu bisa nggak dia mengelola bahan kimia? Mengelola bahan-bahan kimia. Oke. Kalau bisa mengelola bahan kimia maka keselamatan kerja juga akan aman ya. Oke, gimana mengelola bahan kimia? Contoh, gunakan spatula misalkan. Gunakan spatula untuk mengambil bahan kimia padat ya. Untuk mengambil bahan kimia yang padat, jadi digunakan spatula dan hindari kontak langsung dengan tangan dan hindari kontak langsung dengan tangan. Ini contohnya mengelola bahan nanti supaya nggak berbahaya ya. Oke. Yang kedua bisa jadi misalkan harus tahu bacalah label. Bacalah label pada wadah. Pada wadah ini harus sering dilihat ya. Dan pastikan pengambilan bahan sesuai dengan kebutuhan bahan kimia ya, jelasnya itu sesuai dengan kebutuhan, tak usah berlebih ya. Oke. Ini salah satu contoh cara mengelola bahan kimia. Kemudian setelah itu apa aja yang untuk menunjang alat keselamatan kerja? Oke, yang nomor 3 itu adalah yaitu pengenalan bahan kimia ya. Oke, jadi harus paham juga pengenalan bahan kimia. Pengenalan bahan kimia harus kenal yang mudah terbakar, yang beracun, mudah menguap. Ini harus paham juga. Kalau nggak kenal nanti gimana akan menjaga keselamatan kerjanya. Contoh ya, asam sulfat. Contoh ini, asam sulfat
teknis ya, asam sulfat teknis. Masih ingat rumusnya yaitu H2SO4. Ini adalah zat cair yang tidak berwarna. Zat cair tidak berwarna. Kemudian apalagi sifatnya? Bersifat racun. Maka harus paham juga bahan-bahan kimianya. Kemudian sangat korosif terhadap kulit, ya, sangat korosif terhadap kulit. Jadi kalau kulitnya sensitif, wah ini bahaya ya. Oke, kemudian nanti dan juga dapat merusak kain ya, dan juga dapat merusak kain. Maka harus hati-hati. Yang teknis ya. Nah, kalau nggak paham tentang bahan kimia, takutnya nanti keselamatan kerjanya juga akan bermasalah, gitu ya. Oke, yang kedua, contoh bahan kimia yang kedua, yaitu etanol misalkan ya, etanol. Etanol ini adalah alkohol, termasuk alkohol yang berupa zat cair ya, berupa zat cair tidak berwarna. Zat cair ini korosif ya, cair tidak berwarna. Kemudian mudah menguap dan terbakar. Jadi harus hati-hati. Mudah menguap dan terbakar. Contoh yang lain misalkan kloroform. Nah ini juga hati-hati. Kloroform. Oke, kloroform ya. Ada kloroform, tadi ada etanol, ada asam sulfat teknis. Nah, ini contohnya. Kloroform ini zat cair yang tidak berwarna juga. Nah, zat cair tidak berwarna. Oke. Uapnya dapat mengganggu pernafasan. Uapnya dapat mengganggu pernafasan. Oke. Juga digunakan sebagai obat bius. Bisa digunakan untuk obat bius ya. Ini harus tahu karakteristiknya bahan-bahan kimia supaya nanti aman ya. Oke, yang keempat yang harus dikuasai supaya kita terjaga keselamatan kerja kita itu adalah simbol-simbol bahan kimia yang berbahaya. Simbol-simbol bahan kimia yang berbahaya. Ini harus paham juga. Kadang-kadang ditaruh di wadahnya supaya kelihatan gambar-gambarnya itu dalam bentuk gambar. Biasanya ada gambar seperti ini ya. Misalkan ada gambar seperti ini. Nah, ini nantinya adalah mudah terbakar. Ini mudah terbakar. Contohnya misalkan bensin ya. Contohnya bensin, kerosin, minyak tanah itu ya. Oke, kemudian alkohol juga. Nah, itu mudah terbakar. Kemudian nanti ada model kayak seperti ini ya. Ada model kayak seperti ini. Nah, seperti ini. Ini artinya adalah mudah meledak ya. Mudah meledak. Ya, ini hati-hati. Mudah meledak.
Contohnya misalkan campuran hidrogen dan oksigen. Campuran hidrogen dan oksigen. Mudah meledak ya. Kalau kita nggak tahu simbol-simbolnya, langsung ya berbahaya juga. Kemudian nanti kalau ada seperti ini, misalkan saya buat seperti ini ya. Oke. Ini hati-hati nih anak kecil ya. Nah, seperti ini simbol apa? Yaitu mudah beracun. Jadi zat yang mudah beracun, hati-hati ya. Beracun. Contohnya apa? Nah, ini yang dulu lagi ngetren ya, contohnya sianida ya. Sianida dikasih kopi zaman dulu ya, nggak boleh ya. Kemudian gas klorin itu juga mudah beracun. Kemudian nanti kalau ada bentuk kayak seperti ini, nah, kayak seperti ini misalkan ya, kali ini itu artinya membuat iritasi. Jadi ini membuat iritasi. Ini harus tahu semua simbol-simbolnya ya, membuat iritasi. Nah, contohnya apa ya? Seperti kloroform, kemudian uap bromin, ini membuat iritasi ya. Alkohol juga bisa ya. Oke, kemudian nanti ada bentuk seperti ini, misalkan. Terus seperti ini. Nah, ada gambar kayak gini, simbol kayak gini. Itu apa? Ini adalah racun radioaktif. Jadi hati-hati. Sinar radioaktif ya, racun radioaktif. Oke. Contohnya apa? Yaitu contohnya uranium ya. Uranium, kemudian plutonium yang ada gitu ya. Plutonium dan lain-lain. Nah, ini harus tahu semua supaya keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium itu aman ya. Oke, tugas kalian nanti cari informasi mengenai kecelakaan apa saja yang dapat terjadi di laboratorium, bagaimana pencegahan dan upaya pertolongannya jika terjadi kecelakaan ya. Jadi nanti silakan mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai kecelakaan apa saja yang dapat terjadi di laboratorium dan bagaimana upaya pencegahannya. Oke, jika video ini bermanfaat bagi kalian silakan di-share ke teman kalian. Jangan lupa yang ingin tahu rangkuman materi ini bisa dilihat di IG Kim UD. Jangan lupa follow ya. Dan juga like dan komentar juga dibutuhkan untuk supaya saya bisa membuat video yang lebih baik lagi. Salam sukses dari Kim UD, asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.